Oke, baik sahabat SJ. Kita sebetulnya mengharapkan sekali bahwa PKS itu kembali ke jati dirinya, kembali ke hati nurani rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat Ecit, saya kira sudah selesai polemik tentang gerakan coblos 3 paslon di Pilgub Jakarta ini, yang kemudian ya sudahlah, itu kan ekspresi, itu kan hak konstitusi, ya silakan saja. Nah kemudian kita melihat ada ketua majelis dewan apalah gitu ya dari DPW PKS Jakarta yang mengatakan itu merusak sistem demokrasi. Jadi menuduh anak abah ini melakukan perusakan sistem demokrasi. Saya kira sudahlah selesai itu ya. Ternyata muncul lagi dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang mengatakan bahwa itu mah emosi sementara saja, nggak akan kemana-mana. Pede banget ini ya. Coba kita lihat thumbnailnya. Sekjen PKS Abu Bakar kepedean soal munculnya gerakan coblos 3 calon di Pilgub Jakarta. Beliau mengatakan itu emosi sementara, nggak akan kemana-mana. Ya kita tahu ya, gayanya selalu gaya santuy ini Pak Ustadz yang satu ini. Tapi ini menarik, seolah-olah seperti menantang gitu ya. Mari kita buktikan. Jadi yuk kita lihat dulu kabarnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama bagaimana memilih partai politik. Masih adakah yang bisa kita pilih hari ini? Sebelum Pak Anies bikin partai politik sendiri ya. Karena kita lihat semuanya tersandera. PKS soal muncul gerakan coblos 3 calon di Pilgub Jakarta, _2 emosi sementara. Ada nggak emosi yang permanen? Emosi memang naik turun ya, tapi itu harus dikelola. Kalau tidak dikelola ya nggak bisa dikontrol. Belakangan muncul gerakan coblos 3 paslon di Jakarta sebagai jalur untuk golput dalam Pilgub Jakarta 2024. Gerakan ini merupakan wujud aksi protes karena Pilgub Jakarta kali ini tidak diikuti oleh petahana Anies Baswedan. Yang maju kali ini adalah, sudah kita tahu semua ya. Terkait gerakan ini, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa ini adalah wujud emosi sementara. Oh ya? Benar nih. Saya rasa begini ya, ini emosi sementara, nggak akan kemana-mana, kata Habib Abu saat ditemui di Universitas Borobudur usai sidang disertasinya Ahmad Sahroni Minggu kemarin. Buat saya sih ini luar biasa ya. Abu lalu mengutip pepatah dalam bahasa Arab yang memiliki arti waktu itu adalah pengobatan. Ia yakin pada waktu pemilihan nanti masyarakat tidak lagi diliputi emosi. Justru pemilih kita ini katanya pemilih yang emosional ya. Terkecuali pemilih Anies dan pemilih PKS yang rasional, katanya begitu. Kita bukan berarti confident yang berlebihan. Jadi maksud saya, kekecewaan masyarakat itu bisa bermain dengan waktu. Ada kaidah dalam bahasa Arab, waktu itu pengobatan. Kita juga sebentar mau kemana dia lari ini. Maksudnya gimana? Kita juga sebentar mau kemana dia lari ini. Oke, saya nggak paham kalimat yang terakhir. Tapi yang di awal, ketika kita melihat, saya bukan sombong ya, saya bukan confident berlebihan ya. Artinya ya dia sedang melakukan overconfidence, dia terlalu kepedean gitu. Yang mengatakan ya, masyarakat itu biasa bermain dengan waktu. Waktu itu pengobatan, waktu itu uang. Ya apapun bisa lah kita katakan demikian. Cuman kan kita melihat indikator. Pernahkah di waktu-waktu yang sebelumnya PKS mengalami goncangan seperti hari ini? Saya kira sedahsyat sekarang tidak. Yang agak dahsyat ada ketika LHI tempo hari di
tangkap karena kasus korupsi sapi. Moa itu cukup goncang itu ya. Dan ternyata memang berhasil dibawa ke pemimpinan tempo hari kalau tidak salah Anies Mata ya. Anies Mata berhasil melalui gelombang besar itu dan mempertahankan suara PKS. Tapi yang dahsyat panjang seperti hari ini, saya kira ya baru kali ini dengan langkah-langkah blunder yang dilakukan oleh PKS. Kalau tempo hari satu orang penyebabnya, kemudian goncang ke semua. Kalau ini institusinya yang melakukan blunder, sehingga dampaknya agak panjang. Nah ini yang kemudian mari kita bahas sama-sama hari ini. Coba kita cek dulu. Saya akan buktikan kalau PKS akan nyungsep tuh Muhammad Yunus. Jadi ini seolah-olah seperti ditantang. Padahal kita berkali-kali mengingatkan, wahai elit-elit PKS, jangan nantangin rakyat. Jangan nantangin simpatisan. Gerakan, nih, saya liatin ini ya, dari siapa nih? PKS sebut gerakan anak abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Ini kan nantangin. Nanti juga balik lagi kok, nggak akan kemana-mana itu. Jadi nantangin, menyepelekan, ya, menganggap ini sesuatu yang biasa. Coba lihat di komen di live-nya. Sahabat EZ bisa langsung lihat. Mari kita bikin nyungsep PKS. Udah nggak sunik sama PKS. Sunik, suka mungkin maksudnya. Khawatir Kang PKS. Akan kita buktikan nanti. Tunggu ya Pak. Panik tuh PKS, berlagak santuy. Ayo tenggelamkan PKS. Tuh. Ini nantangin, ini mempermainkan, meremehkan gitu. Bang, emang apa ya motivasi utamanya PKS memutuskan untuk bergabung dengan Kim Plus? Ya saya kira kita semua sudah tahu ya. Ada perjanjian 100 pilkada ya, hasil dari maaf ini belum dikaitin, hasil dari perjanjian PKS dengan Gerindra di 100 pilkada yang itu kemudian disebut sebagai tidak mungkin dibatalkan. Tapi Marcel bisa dibatalkan ya, Anies tidak bisa. Kemudian perjanjian lainnya ya seperti rumor yang kita dengar lah, dapat jatah 2-3 menteri, bahkan ada diganti uang pemilu kemarin. Nah ini kan tidak diklarifikasi secara tuntas oleh PKS, sehingga rumor-rumor itu terus berkembang. Kasihan memang betul, citranya menjadi rusak. Kita buktikan tantangan partai kelam sekali. PKS berada di barisan akun Fufu Fafa. Padahal akun Fufu Fafa itu yang menyinggung orang tuh banyak ya. Orang, artis, apa segala macam. Tapi partai hanya satu yang dia hina-hina. Apa itu? PKS. Dan PKS gak bicara apapun, menjelaskan apapun. Kenapa? Takut. Semakin membingungkan sikap dari elit PKS, makin kesini kok makin kesana. Baik PKS coblos semua di seluruh Indonesia. Akhirnya apa? Gerakan coblos semua paslon itu bisa jadi ini menular ke seluruh pilkada di seluruh Indonesia. Ini ngeri nih. Ini akan menjadi pilkada terburuk. Baru sekarang serentak ya di seluruh Indonesia. Rusak pula. Apalagi ditambah ada 43 pilkada lawan kota kosong. Itu yang rusak demokrasi itu di situ. Mana mungkin ada satu daerah yang hanya menginginkan satu pasangan saja. Ini sistem borongan ini, sistem beli partai ini yang akhirnya juga bukan anak abah yang merusak, partai-partailah itu yang merusak. Jadi sifat menantang ini yang seharusnya betul-betul dihindari oleh PKS. Sifat meremehkan seperti ini betul-betul tak boleh dilakukan. Harusnya belajar dari pengalaman.
Semakin ditantang anak Abah pasti melawan dan membuktikannya katanya. Gejos 3 paslon. Mari sok kita buktikan PKS, jangan jumawa, sombong, itu sifat iblis dan setan. Kalau menurut kalian saya telah mengkhianati umat and be prepared. Oke. Coba kita lihat nanti. Semoga rakyat Jakarta yang rasional memberi pelajaran pada para pengambil kebijakan agar langkah selanjutnya mau menerima suara hati nurani rakyat. Malu banget lihat orang-orang PKS hari ini. Badutnya PKS, slogan berkhidmat untuk umat, nggak tahu diri berkhidmat buat dinasti Fufu Fafa. Move on dari PKS. Ayo warga Jakarta, PKS nantangin tuh. Oke, mana-mana ya, kita bacakan lagi. Kalau dibacakan semua memang habis waktu ini. Seharusnya kan PKS mempertimbangkan dampak dari gabungnya ke Kim Plus. Dipertimbangkan ya enggak? Pasti dipertimbangkan. Tapi itu tadi, ketika orang sudah terjebak, ya namanya terjebak nggak bisa ngapa-ngapain gitu.